Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 1 kelas A2 Malang, Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dengan gua dan Yustia ini dan teman gua di sebelah kanan, Agustin Anda dan yang di sebelah kiri Muhammad Hanif. Jadi kita bertiga di sini bakalan membahas tentang materi sejarah internet dan perkembangannya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke materinya aja. Di era digital seperti saat ini, internet menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Internet berguna untuk melakukan sebagai hal seperti komunikasi jarak jauh, bekerja, media untuk belajar, dan sarana hiburan. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah internet dan perkembangannya? Mari kita simak penjelasan singkat tentang internet berikut ini. Internet working yaitu hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia. Jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, link, satelit, dan lain-lainnya. Sejarah perkembangan internet di dunia. Internet pertama kali diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Tujuan diciptakan internet pada waktu itu adalah untuk kebutuhan militer sebagai sarana penghubung komputer satu daerah dengan komputer daerah lainnya agar dapat bertukar informasi dengan cepat. Sejarah perkembangan internet di dunia dimulai pada tahun 1969 dengan diciptakannya Advanced Research Project Agency Network atau disingkat dengan ARPANET. Jaringan komputer ARPANET ini diciptakan dan dikembangkan oleh ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut menghasilkan perangkat lunak berbasis Unix yang bisa dipadukan dengan hardware komputer. Jaringan ini terus dikembangkan dan diperbaiki untuk membantu manusia dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan telepon. Berikut ini merupakan perjalanan dari sejarah internet di dunia. Berikut ini adalah tabel perkembangan internet dari tahun ke tahun. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan wahana luar angkasa Sputnik Arpa yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah komputer. Pada tahun 1960, ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan Corporate Network of Time-Sparing Computer dengan 4 os komputer yang dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, ELA, University of California Santa Barbara, University of Utah. Pada tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 20 buah nodes komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset memiliki pemerintahan Amerika Serikat dan universitas yang menjadikan sebuah sejarah internet di mana ARPANET dapat membagi dua proyek antara internet militer dan non-militer. Dan pada tahun 1972, Network Working Group in WEC ini dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer. Dan diantaranya adalah internet. Pembicaraan pertama kali organisasi ini adalah FinSrep yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet. Pada tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat. Pada tahun ini anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat. Pada tahun 1974, FinSrep dan Bobken mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol. Dan pada tahun 1973 sudah ada 111 sebuah komputer yang terhubung ke ARPANET. Dan pada tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol.
Dan pada tahun 1979, grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Lee, dan Stephen Blair. Emoticon disusun oleh Kevin Michael. Dan pada tahun 1980, tahun ini ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung layanan Bitnet. Bitcoin dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga file transfer protokol. CISNET, komputer skin node, sheet node pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan dan pakar para bidang ilmu komputer Purdue University, University of Washington, Range Operating, dan BBN dengan dukungan dari Nation Discussion Force NSP. Jaringan ini menyediakan layanan email dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. Dan pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan dan TCP atau IP diadopsi sebagai protokol universal. Untuk jaringan tersebut, name server dikembangkan lagi sehingga mengizinkan para pengguna terhubung ke sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini ada lebih dari 1000 sebuah host yang tergabung ke internet. Dan pada tahun 1986 diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS, Domain Name System, yang berfungsi untuk menyeragam sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Dan pada tahun 1988 Jaakso Aikkonen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IR, Internet Real Estate. Tak kurang dari 100 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1990, tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajahi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program ini yang disebut WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing di internet. Dan pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat-halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail muncul di internet pada tahun yang sama. Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Internet terbagi menjadi bagian macam topologi dengan menggunakan media telekomunikasi seperti satelit atau telepon. Di Indonesia, internet berkembang dengan sangat pesat dan dimulai sekitar tahun 1980. Berikut ini penjelasan lengkapnya tentang sejarah perkembangan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia. Internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Sejak tahun 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX Inggris dan Converser Amerika Serikat untuk mengakses internet. Sejak tahun 1988, pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX dan CompuServe untuk mengakses internet. Berdasarkan catatan Voice Arin dan EPNIC, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UI NetLab didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni tahun 1988. Di sekitar tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu,
pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di komplek dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser Linux, dan email client Paint serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telecommunication menerbitkan izin ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM. Setelah itu, komunitas radio amatir mulai dipopulerkan pada tahun 1980. Pada awal tahun 1990, mulai dilakukan komunikasi antara Indonesia dengan Kanada dengan menggunakan gelombang radio. Tokoh yang memprakarsai komunikasi melalui gelombang radio ini yaitu Onoway Purbo yang pada waktu itu sedang berada di Kanada. Ia menggunakan alat berupa walkie-talkie dan PC atau XT untuk berkomunikasi dengan teman-temannya yang bergabung dalam komunitas radio amatir Indonesia. Berawal dari situ, mereka terus melakukan berbagai percobaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan internet hingga muncul ISP Indonesia pada tahun 1994 dan radio Pocket pada tahun 1995 sampai 1996. Pada periode tahun 2002-an, ini berbagai mailing list banyak dikembangkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya yaitu Jaringan Informasi Sekolah atau JIS. Pada periode ini, tepatnya pada tahun 2003, dikenal sebagai era blogging karena banyaknya masyarakat yang bergabung dengan komunitas blogger. Pada tahun 2004 menjadi era di mana media sosial mulai berkembang di Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan sejarah internet dapat dibagi dalam 4 aspek, yaitu 1. Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset paket switching atau paket pensaklaran, ARPANET, atau berikut teknologi perlengkapannya, yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance atau kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi. 2. Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks. 3. Adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari para internauts yang bekerja sama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini. 4. Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Internet sekarang sudah merupakan sebuah infrastruktur informasi global atau widespread information infrastructure yang awalnya disebut the national atau global atau galactic information infrastructure di Amerika Serikat. Sejarahnya sangat kompleks dan mencakup banyak aspek-aspek seperti teknologi, organisasi, dan komunitas. Dan pengaruhnya tidak hanya terhadap bidang teknik komunikasi komputer saja, tetapi juga berpengaruh kepada masalah sosial seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu kita banyak mempergunakan alat-alat bantu online untuk mencapai sebuah bisnis elektronik atau electronic commerce, pemilikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Budaya internet. Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah mewujudkan budaya internet.
Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran decentralization atau pengetahuan knowledge, informasi dan data secara ekstrim. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-komersi. Terkait dengan pemerintahan, internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government, seperti di Kabupaten Sragen, yang mana ternyata berhasil memberikan peningkatan pemasukan daerah dengan memanfaatkan internet untuk transparansi, pengolahan dana masyarakat, dan pemangkasan jalur birokrasi, sehingga warga di daerah tersebut sangat diuntungkan. Demikian para pegawai negeri sipil dapat pula ditingkatkan kesejahteraannya karena pemasukan daerah meningkat tajam. Tata tertib internet sama seperti halnya sebuah komunitas, internet juga mempunyai tata tertib tertentu yang dikenal dengan nama netiquette, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah netiquette. Untuk di Indonesia, selain tata tertib sosial di internet juga diberlakukan peraturan UU ITE, isu moral dan undang-undang. Terdapat kebimbangan masyarakat tentang internet yang berpuncak pada beberapa bahan kontroversi di dalamnya. Pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, dan pernyataan kebencian atau hate speech adalah biasanya dan sulit dijaga. Hingga tahun 2007, Indonesia masih belum memiliki cyber law, padahal draft akademis RUU Cyber Law sudah dibahas sejak tahun 2000 oleh Ditjen Potstel dan Deperidak. UU yang masih ada kaitannya dengan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah UU Telekomunikasi tahun 1999. Internet juga disalahkan oleh sebagian orang karena dianggap sebab kematian. Contohnya, Brandon Vedas meninggal dunia akibat pemakaian narkotik yang melampaui batas dengan semangat dari teman-teman chatting IRC-nya. Dan Soundfully bunuh diri karena ketagihan dengan permainan online, yaitu EverQuest. Brandon Des ditikam, bunuh, dan dimakan oleh Armin Mewes setelah menjawab iklan dari internet. Manfaat internet. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut sebagian dari apa yang tersedia di internet. 1. Informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, reaksi, hobi, dan pengembangan pribadi, rohani, sosial. 2. Informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja. Contohnya sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Salah satu yang paling menarik ialah keanggotaan internet yang tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Pembahasan kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan sarannya, mohon tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe
Dan bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dun walakalam yawma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.